Integrasi tablet di dalam mobil dipandang sebagai langkah strategis BYD untuk memperkaya pengalaman informasi pengemudi di kendaraan dan meningkatkan nilai tambang produknya. Langkah ini menandai keinginan BYD untuk memperluas jaringan vertikalnya di luar sektor otomotif, masukkan diri ke arena elektronik konsumen, sesuai tren yang digarap oleh merek Tiongkok seperti Xiaomi dan Huawei yang telah menawarkan produk serupa di mobil mereka. Meskipun detail teknis tentang tablet belum diungkap secara rinci, BYD memastikan integrasi antar sistem menjadi kekuatan utama produk baru ini. Pemirsa, BYD resmi memasuki bisnis tablet dengan meluncurkan perangkat buatan sendiri untuk pertama kalinya. Tablet ini akan terintegrasi dalam SUV hybrid terbaru mereka, Fangcheng Baotai 7. BYD mengumumkan perangkat tablet pertama yang dikembangkan secara mandiri dan telah disesuaikan untuk menjadi bagian dari sistem info hiburan dalam GS7 Hybrid SUV dari submerek Fangcheng Bao. Alat ini memungkinkan kolaborasi multi-layar antara tablet dan sistem kendaraan yang memperluas fitur digital di dalam mobil. SUV GS7 sendiri telah memasuki produksi massal dan dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal 4 tahun 2025. Integrasi tablet di dalam mobil dipandang sebagai langkah strategis BYD untuk memperkaya pengalaman informasi pengemudi di kendaraan dan meningkatkan nilai tambang produknya. Langkah ini menandai keinginan BYD untuk memperluas jaringan vertikalnya di luar sektor otomotif, masukkan diri ke arena elektronik konsumen, sesuai tren yang digarap oleh merek Tiongkok seperti Xiaomi dan Huawei yang telah menawarkan produk serupa di mobil mereka. Meskipun detail teknis tentang tablet belum diungkap secara rinci, BYD memastikan integrasi antar sistem menjadi kekuatan utama produk baru ini, yang menegaskan posisi BYD sebagai pemain otomotif yang inovatif dan mampu menghadirkan solusi terpadu bagi pengemudi masa depan. Sebagai sumber untuk IDXNO. Samsung kembali meluncurkan produk monitor terbaru yang diberi nama Odyssey G7 Dual Mode. Monitor ini hadir untuk memberikan pengalaman bermain game dan kerja yang lebih fleksibel dengan teknologi pengalihan mode yang revolusioner. Samsung resmi memperkenalkan monitor gaming terbaru mereka, Odyssey G7 Dual Mode. Produk ini memiliki keunikan dengan fitur mode ganda yang memungkinkan pengguna mengubah rasio layar hanya dengan satu tombol. Odyssey G7 Dual Mode menghadirkan pilihan layar 4K Ultra HD untuk kebutuhan produktivitas dan mode 1080p dengan refresh rate tinggi untuk bermain game. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyesuaikan kebutuhan harian mereka. Didukung teknologi terbaru, Odyssey G7 Dual Mode memiliki refresh rate hingga 240Hz dan respon time 1 milidetik. Keunggulan ini memberikan gambar yang mulus dan tepat untuk para gamer yang mengutamakan kecepatan. Desain melengkung dengan lengkungan 1000R membuat pengalaman visual lebih imersif serta didukung teknologi FreeSync dan G-Sync untuk mengurangi screen tearing. Monitor ini juga dilengkapi dengan pencerahan HDR yang memberikan warna lebih hidup. Berbagai sumber IDX Channel. Untuk para penggemar balap dan aksi sinematis akan segera dimanjakan dengan kehadiran game Fast and Furious Arcade Edition untuk konsol rumah. Game ini akan dirilis secara global pada 24 Oktober 2025. Penerbit Game Mile Entertainment dan pengembang Cradle Games mengumumkan peluncuran Fast and Furious Arcade Edition untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan Nintendo Switch pada 24 Oktober 2025. Game ini merupakan versi konsol dari Fast and Furious Arcade yang sebelumnya hanya tersedia di mesin arcade. Game ini menawarkan balapan berkecepatan tinggi dan aksi gaspol langsung dari arcade ke rumah. Pemain dapat mengendarai mobil legenda seperti Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT 500KR, Ford GT, Bronco DR hingga Jeep Wrangler. Mobil-mobil tersebut dapat dikustomisasi sesuai keinginan. Mode permainan meliputi balap solo atau multiplayer layar terpisah. Pemain dapat memanfaatkan jalan pintas, jalur bercabang, dan lingkungan yang dapat dihancurkan untuk mencapai kemenangan. Fitur-fitur ini dirancang untuk membawa pengalaman balap yang dinamis dan penuh strategi. Tak hanya balapan, game ini menyuguhkan misi beresiko tinggi seperti mencegat rudal di pegunungan Alpen Swiss atau menghentikan pesawat di pusat kota Hong Kong.
Misi bonus dengan target dramatis ini menambahkan tantangan ekstra bagi pemain yang menginginkan adrenalin lebih. Berbagai sumber, IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran, beras di daerah tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras SPHP. Guna menekan harga beras, Perum Bulog diminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP dan mendorong pemerintah daerah aktif melakukan operasi pasar. Kementerian Dalam Negeri mengaku heran dengan harga beras di seluruh daerah yang tetap tinggi meski pemerintah telah melakukan operasi pasar beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kementerian menilai ada yang janggal dengan kenaikan harga beras di tahun ini. Apalagi operasi pasar sudah berjalan 1 bulan, namun kenaikan harga beras tetap sulit diredam. Melihat kondisi ini, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke daerah-daerah dan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan operasi pasar guna menekan harga beras. Baru tahun ini 1 bulan kita sudah salurkan, harganya tetap naik. Loh, ini yang betul-betul menjadi tantangan kita bersama. Tahun-tahun sebelumnya, 2 minggu saja kita menyalurkan SPHP, itu harga turun tajam. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini. Bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun. Berdasarkan data BPS, harga beras mengalami kenaikan di seluruh wilayah di Indonesia. Rata-rata harga beras medium dan premium pada zona 1 hingga zona 3 naik melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras SPHP guna menekan harga beras di lapangan. Selain bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Pemda, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern. Perum Bulog memastikan terus melakukan percepatan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Apalagi saat ini harga beras di pasar telah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida, Bulog telah bekerja sama dengan TNI Polri, pemerintah daerah hingga BUMN Pangan dalam distribusi beras SPHP. Tak hanya penyaluran ke pasar modern, Bulog juga telah menyalurkan beras SPHP ke berbagai retail modern di seluruh wilayah di Indonesia guna meredam harga beras di pasar. Jadi semua saluran yang sudah kami isi itu termasuk satu dengan sinergi dengan TNI Polri, Pemda, KDMP, dan BUMN Pangan lainnya. Kemudian kami seluruh karyawan juga melakukan canvassing Pak ke seluruh pasar yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian juga sudah mulai bergerak retail modern, bekerja sama dengan beberapa retail modern yang sudah siap dan ready untuk menyalurkannya. Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP telah mencapai 38.811 ton. Angka tersebut baru mencapai 2,94% dari target pemerintah sebesar 1,3 juta ton. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.